Halo semua, kembali ke channel Mitologi. Di video kali ini saya akan share tutorial bagaimana caranya kita menginstal Mikrotik CHR sampai bisa digunakan VPN-nya di Mikrotik, dan untuk cloud providernya kita pakai cloud provider dari Vultr karena harganya murah dan juga jaringannya sangat stabil. Buat teman-teman yang mau dapat free $100 dari Vultr bisa daftar melalui link yang ada di deskripsi. Oke, kita di sini saya pilih cloud compute ya. Untuk yang CPU dan teknologinya saya pilih yang regular performance aja. Lokasi servernya di Asia dan data centernya di Singapura karena jaraknya lebih dekat. Untuk server IMAX-nya saya pakai yang ini ya, ISO library. Saya klik tab ISO library, saya pilih yang System Rescue. Oke, lalu kita pilih server size-nya yang kecil aja, yang $5 ya, harganya murah. Untuk backupnya saya tidak aktifkan karena ini hanya untuk praktek aja. Jadi kalau teman-teman nanti Mikrotik CHR-nya, VPN-nya mau teman-teman jual atau teman-teman gunakan di level production, saran saya aktifkan auto backup-nya. Jadi kalau ada masalah di servernya nanti tinggal bisa restore aja. Untuk firewall-nya pilih no firewall. Di sini saya bikin Vultr CHR. Ya. Oke, kita cek lagi ya untuk cloud compute. Storage teknologinya saya pakai Intel regular performer, server lokasinya di Asia, data center Singapura, server IMAX-nya saya pakai ISO library dan pilih System Rescue di sini ya, paling kanan. Lalu server size-nya pakai yang $5 aja. Oke, semuanya, lalu kita klik deploy now. Oke, kita tunggu ya. Untuk tutorial nanti teman-teman yang mau belajar ya cara install Mikrotik CHR di Vultr, nanti saya taruh juga linknya di deskripsi karena di website Mitologi itu udah ada tutorial lengkapnya. Jadi teman-teman bisa ikutin tutorial lengkapnya. Oke, di sini kita download juga ya linknya. Kita pakai yang 711 ya Mikrotik CHR-nya. Nanti saya taruh juga link download CHR ya, raw disk IMAX CHR ini di deskripsi juga. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube deskripsinya. Raw disk IMAX-nya saya pakai yang 711. Yang ini ya, berarti yang ini kita copy aja linknya, copy link. Kita buka di notepad aja dulu, simpan di notepad dulu ya. Nih linknya. Sambil kita tunggu di ini selesai install Vultr-nya. Oke, setelah Mikrotik CHR setelah selesai diinstal, teman-teman klik ini view console. Lalu akan tampil seperti ini ya, pilih yang paling atas boot system using default, tekan aja enter. Nah, dia akan loading ya, loading. Lalu tadi kita ada copy ya link ini, link download Mikrotik CHR kita copy. Nah, ini kita paste ya nanti di sini di clipboardnya. Nanti kita tunggu ya, kita nggak tunggu loading dulu. Oke. Ini ya, klik clipboard yang ini sebelah kiri. Lalu teman-teman paste saja nih. Tunggu ya, kita lihat ini loadingnya kemana nih. Oh, tunggu. Kita pakai widget ya. Ini saya gedein ya. Gimana cara gedeinnya nih? Nah, ini gede ya. Udah kelihatan harusnya ya. Jadi widget. Link yang mau di download itu link mana? Nah, kita masukkan nih, klik yang ini, yang di bagian sebelah kiri ini, klik ya. Nanti panahnya seperti ini, teman-teman klik aja panahnya. Nanti di sini ada clipboard, klik clipboardnya, nanti akan muncul papan clipboard seperti ini. Teman-teman paste link downloadnya, lalu klik tombol paste di sini. Nah, dia akan langsung nge-paste ke terminal di sini nanti. Oke, coba ya, kita klik sini lalu kita paste. Nah, seperti itu ya, dia langsung masukin linknya. Jadi widget spasi link download Mikrotik CHR-nya, lalu tekan enter, maka dia akan ini ya, ngedownload. Nah, oke, setelah selesai download, unzip file CHR tadi, lalu masukkan ke partisi. Oke. Nah, setelah selesai download, kita unzip ya. Kita cek ls dulu. Filenya udah ada nih, namanya CHR. Lalu kita unzip.
CHR 7.11.2 img.zip. Enter. Oke, sudah di unzip ya. Di sini namanya CHR 7.11.2 img. Lalu langkah selanjutnya itu kita masukkan dia write ke partisinya dd. Nah ini dd if VDA ini kita cek ya. dd if sama dengan CHR strip 7 ya, 7 imb spasi off/dev/ off sama dengan ya, sama dengan /dev/VDA. Nah, oke seperti ini ya, kelihatan ya. dd spasi if sama dengan nama file CHR-nya, spasi off sama dengan garis miring dev garis miring VDA. Nanti link apanya saya taruh juga deskripsi ya. Nanti atau teman-teman nanti bisa baca juga di tutorial ini ya. Sini tinggal lalu tinggal enter ya. Oke, udah selesai ya. Kalau udah muncul tulisan seperti ini, udah berhasil nge-write dia, berarti yang ini copy ya, udah berhasil. Kita close ini VPS-nya, lalu kita masuk ke panel admin dari Vultr-nya, lalu kita klik di sini ya, di bagian ISO-nya, di setting, custom ISO, remove ISO, di bagian setting, custom ISO. Nah di remove ISO ini kita klik remove ISO, klik remove. Setelah teman-teman klik remove ISO ini, VPS kita itu akan langsung otomatis nge-restart. Nanti setelah restart, seharusnya jika tidak ada masalah, dia akan loading langsung menggunakan MikroTik OS. Jadi udah pakai router OS dia. Nah, seperti ini kan dia langsung udah pakai router OS. Kita bisa cek ya. Di sini kita klik lagi konsol. Nah, ini udah jadi MikroTik login di sini. Kalau teman-teman perhatikan di sini. Nah, untuk username-nya itu admin ya, passwordnya itu kosong. Nah, ini kita udah berhasil login nih ke terminal MikroTiknya. Do you want to see software lisensi? Pilih no aja ya. Nah, new password. Teman-teman bisa kasih passwordnya. Di sini saya kasih password sembarang aja ya, misalnya nah, ini udah login ya, kita udah masuk nih ke admin MikroTik. Selanjutnya kita bisa coba akses menggunakan Winbox. Nah, teman-teman copy aja nih IP publicnya. Copy, lalu masukin di sini. Passwordnya jangan lupa. Nah, sampai dengan tahap ini teman-teman udah berhasil nih menginstal MikroTik CHR di Vultr ya. Di Vultr. Nah, selanjutnya kita setup VPN-nya. Saya akan contohkan ya setup VPN di sini. Kita akan setup PPTP aja dulu ya, PPTP. Enablekan, lalu kita klik di menu secret, misalnya saya kasih namanya itu Adi, passwordnya misalnya sembarang juga ya, 123 deh kita bikin ya, 123. Service-nya saya pilih PPTP, defaultnya default encryption, local address-nya misalnya saya kasih 10.20.30.1, remote address-nya 10.20.30.2. Lalu saya klik apply, oke. Nah, kita tinggal tes nih Adi ini bisa nggak di login gitu. Nah, kalau teman-teman nanti VPN-nya itu mau dipakai untuk browsing, jangan lupa di set NAT-nya. Jadi kita set NAT-nya di menu IP firewall, lalu tambahin NAT satu role NAT. Di sini out interface-nya pilih Ethernet 1, action-nya masquerading. Apply, oke. Nah, oke. Selanjutnya kita tes ya VPN ini dengan nama Adi tadi dengan PPTP. Saya akan tes di ini ya, di Windows. Saya akan tes di Windows. Saya akan klik add VPN di sini. Actionnya misalnya VPN CHR, server name or address. Nah di sini kita masukin nih IP ini IP dari MikroTik CHR kita.
VPN tabnya pilih PPTP ya, PPTP, username dan password. Username tadi Adi 123 ya, Tiji Loro Teluk, save. Nah di sini kita udah punya ya VPN CAR, statusnya not connected, artinya belum terhubung ya, belum connect. Kita klik tombol connect di sini. Nah teman-teman bisa perhatikan di sini statusnya udah connected. Dan kalau kita lihat di bagian di Mikrotik, di bagian PPP, di menu PPP ya. Jadi teman-teman klik aja di sini PPP, di bagian active connection harusnya sudah ada connection yang aktif. Nah di sini udah ada ya name, service-nya PPTP, color ID-nya sekian, address-nya 10.20.30.2. Jadi kalau kita cek IP address, IP config ya, IP config/all. Kita lihat ya, kita lihat di VPN-nya. Nah ini PPP adapter VPN CAR yang interface VPN yang kita buat tadi. Di sini IPv4-nya udah dapat 10.20.30.2. Nah kita udah dapat nih IP-nya dari Mikrotik. Nah kita bisa tes ya. Kita bisa tes, teman-teman bisa kunjungi website midtechnology.com. Itu teman-teman bisa cek di bagian what is my IP, di menu tools, what is my IP, untuk melihat IP kita. Nah di sini teman-teman bisa perhatikan lokasi IP kita sudah ada di Singapura. Jadi kita udah terhubung ke VPS kita yang ada di data center Singapura yang kita deploy di cloud provider Vultr. Nah perlu teman-teman perhatikan ya, kalau nanti teman-teman itu VPN-nya itu tidak untuk internet, artinya hanya untuk remote tunnel aja, itu teman-teman tidak perlu set masquerade-nya ini. Nah ini bisa dimatikan, sehingga nanti user yang terhubung itu tidak bisa mengakses internet. Nah ini sangat penting ya buat teman-teman nanti yang menjual VPN itu, kalau nanti banyak yang pakai, karena di cloud provider itu biasanya dia ada kasih batasan bandwidth. Misalnya seperti di Vultr itu ada 3 terabyte. Kalau teman-teman pakai Contabo itu dia lebih besar lagi, sebesar 32 terabyte bandwidth yang diberikan. Nah supaya teman-teman itu tidak sampai over penggunaan bandwidthnya, jadi teman-teman itu harus tahu tuh, misalnya VPN kita itu bisa untuk akses internet atau tidak gitu. Kalau misalnya bandwidthnya itu penggunanya banyak, misalnya kalau bandwidthnya 3 terabyte pasti kurang kan. Nah teman-teman bisa deploy menggunakan yang lebih besar bandwidthnya, misalnya seperti di Contabo misalnya. Nanti link-link promo Contabo, Vultr itu ada juga di deskripsi, nanti teman-teman bisa daftar dari link yang ada di deskripsi. Oke, seperti itu aja ya. Nanti kalau untuk di Mikrotik, teman-teman mau setting akun VPN ini di Mikrotik juga sama aja caranya ya, tinggal tambahin aja satu lagi, misalnya Sinta misalnya ya, passwordnya 123. Nanti passwordnya jangan kasih 123 ya, agak rumit dikit lah gitu. Nah 10 20 30 titik 1 10 20 30 titik 3 ya. Nah, supaya jangan sama nih remote addressnya. Remote addressnya dibedain aja. Lalu kalau teman-teman misalnya ini kan di contoh ini kan kita pakai PPTP nih, teman-teman mau pakai L2TP misalnya, teman-teman bisa klik aja di menu PPP ini di interface. Di sini teman-teman bisa tambahin nih, misalnya teman-teman mau tambahin misalnya L2TP, saya mau pakai L2TP aktifkan juga gitu. Nah bisa ke apply. Kalau mau pakai IPsec-nya nanti mau diaktifkan, misalnya teman-teman masukin nih, misalnya password IPsec-nya apa, misalnya Mid Teknologi gitu. Nah, jadi pas nanti teman-teman membuat akun L2TP baru di sini L2TP di sini di encryption, waktu mau terhubung nanti itu teman-teman bisa masukin IPsec-nya. Jadi misalnya kalau kita VPN client ya, L2TP client. Nah, di sini ada nanti nih use IPsec nih, IPsec script. Ini teman-teman masukin tadi. Kalau nanti pakai IPsec supaya lebih aman. Tapi kalau nggak pakai maka tidak perlu kan. Berarti di bagian interface di L2TP servernya itu dipilih no aja. Jadi nggak perlu pakai. Nah di sini bisa teman-teman. Berarti kalau di VPN Mikrotik CAR teman-teman ini sudah bisa dua nih. Udah bisa pakai PPTP, udah bisa pakai L2TP. Nah saran saya bisa teman-teman pilih aja ya yang paling stabil yang mana. Yang paling bagus itu OpenVPN ya, teman dia kalau untuk setupnya
supaya bisa akses internet itu agak rumit ya, karena butuh key lagi. Tapi kalau untuk VPN tunnel aja bisa tanpa pakai key, jadi teman-teman bisa aktifkan aja nih OpenVPN Servernet, aktifkan aja seperti ini. Modenya pilih IP Ethernet aja ya. Nah, seperti ini aja nih. Cuman dia minta sertifikat nih. Nah, jadi kita harus bikin sertifikatnya. Tapi kalau untuk remote sama internet sih PPTP sama L2TP juga udah cukup ya. Untuk di modem router WiFi seperti TP-Link, Tenda itu juga rata-rata supportnya L2TP server ya. Jadi teman-teman bisa pakai aja nih L2TP-nya. Oke, semoga tutorialnya bermanfaat ya. Dan nanti buat teman-teman yang ada pertanyaan terkait dengan Mikrotik CHR ataupun di Vultr ataupun di Kotabo ataupun di cloud provider lainnya, itu bisa teman-teman tulis saya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.